Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya lagi, channelnya BMI Hong Kong, yang akan menyajikan beberapa isu-isu yang terjadi di Hong Kong, tentu tentang kawan kita, yaitu pekerja rumah tangga, maupun isu-isu lokal yang sangat bagus jadikan kita pelajaran. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sebuah kasus dari kawan kita, dan simak kasusnya apa saja. Oke, sekali lagi kasus ini bukan untuk Menyudutkan atau bukan menyebar aib. Nah, sekali lagi juga kasus ini saya temukan di sebuah Facebook milik teman saya, dan dia menge-share status itu pada fanspage, yang dimana fanspage itu adalah milik keagamaan kawan-kawan kita atau shelter yang tinggal di Hong Kong. Jadi shelter ini menjenguk si mbaknya sehingga mendapatkan informasi. Namun ada kawan si mbaknya ini, panggil aja Lili, Mbak Lili yang di penjara ini, itu mengatakan kepada kawannya bahwa kejadian adalah ini. Jadi ada dua versi yang beda dari kejadian ini. Oke, let's go. Kita bahas tentang kronologi kasusnya. Jadi mbaknya ini kejadiannya sudah tahun 2019 akhir-akhir bulan, akhir-akhir tahun ya rek, 2019 akhir tahun. Karena sampai tanggal 13 Agustus 2020 mbaknya sudah dipenjara selama 11 bulan menunggu persidangan. Namun sebelum disidang dan menghasilkan keputusan dari jaksa, mbaknya ini dibebaskan karena majikan tidak menuntut lagi ke mbaknya yang telah menggadaikan barang milik majikannya, cowok, yaitu berbentuk jam tangan. Jadi mbaknya ini bilang sama si majikan perempuan bahwa Dade, aku butuh uang untuk mengirim 3.000 untuk dikirim ke Indonesia karena ada keluarga saya yang sakit. Dan majikan menyanggupi hal itu. Namun kenyataannya si majikan itu keluar negeri atau loihang atau berpergian ke luar negeri, tidak kembali pada waktu yang sudah diminta oleh mbaknya. Akhirnya si mbaknya itu lapor ke majikan lagi bahwa dia sangat membutuhkan uang tersebut, dan majikannya menyuruh mbaknya ini untuk menggadaikan barang atau jam tangan milik majikan cowoknya. Nah, selepas 3 bulan berlalu, kan jangka penggadaian kan tergantung kalian nih rek, kalian mau menebusnya kapan. Nah, 3 bulan penebusan, mungkin mbaknya tidak belum ke situ atau mbaknya lambat datang. Akhirnya si pihak penggadaian menelpon majikannya atau rumah majikannya bahwa si cecemu menggadaikan jam tanganmu. Nah, akhirnya si majikannya akhirnya marah dan menelpon polisi. Saya tidak tahu siapa yang menelpon polisi, majikan cowok atau majikan si perempuan. Tetapi dalam hal ini si majikan cowok tidak menerima karena barangnya telah digadaikan oleh mbaknya tadi dengan imbalan 3.000. Nah, tapi sebelum kasus ini, si mbaknya ini telah melaporkan sinsangnya, yang dimana sinsangnya selingkuh dengan orang lain. Nah, makanya dilaporkan sama dadanya. Nah, akhirnya sinsangnya tidak suka dengan si mbaknya ini. Jadi dia menggunakan atau memenjarakan si mbaknya ini karena ketidaksukaan singsang yang sudah diberitahu aibnya kepada istrinya.
Jadi ini adalah modus balas dendam antara Singsang dengan Cece-nya, karena Cece sudah melaporkan Singsang yang sudah selingkuh ke dadanya. Seperti itu. Nah, akhirnya si mbaknya tadi dipenjarakan akhir tahun 2019. Jadi kasusnya ini udah lama. Karena sambil menunggu persidangan, mbaknya dipenjara hampir 11 bulan. Nah, ini buat pengetahuan buat kalian semuanya ya, Rek, bahwa mungkin persidangan akan menghasilkan kalian penjara 4 bulan, 3 bulan. Kayak kalian jualan ya secara ilegal, atau mungkin kalian bekerja secara ilegal. Tetapi yang harus kalian ingat bahwa menunggu persidangan kalian membutuhkan waktu hampir 1 tahun, bahkan 1 tahun lebih. Karena kasus di Hong Kong itu tidak hanya kasus Anda saja, banyak kasus di Hong Kong dan semuanya menunggu pengadilan. Jadi Rek mungkin 4 bulan, 3 bulan gampang. Tetapi kalau kalian tahu bahwa kasus di Hong Kong itu banyak, dan salah satunya adalah kasus Anda, dan itu harus menunggu berbulan-bulan agar Anda disidangkan. Jadi bukan masalah menghasilkan sidangnya itu atau penjara berapa lama, tetapi menunggu persidangan itu yang lama. Jadi jangan main-main dengan hukum di Hong Kong. Oke, let's go, kita bahas lagi. Kita kembali lagi ke permasalahan mbaknya tadi. Nah, jadi dalam hal ini Singsang balas dendam dengan si Cece-nya. Oh, itu berita yang saya baca dari temennya. Ya, jadi kita nggak tahu kebenarannya. Tak berbanding lurus sama link yang dibagikan oleh organisasi keagamaan di Hong Kong. Jadi tidak sama ya, mana yang benar kita tidak tahu. Tetapi buat kawan-kawan semuanya, untuk diperhatikan bahwa mbaknya ini bekerja sama majikan ini hampir 6 tahun. Jadi dia sudah mendapatkan long service loh, Rek. Karena syarat dari long service, Anda harus dikeluarkan oleh majikan dan Anda bekerja lebih dari 5 tahun lebih. Jadi mbaknya itu sudah memenuhi syarat long service. Namun karena permasalahan kasus seperti ini, mbaknya tidak berhak lagi dapat long service. Bahkan uang interminitan pun juga tidak berhak. Dia hanya berhak uang tiketnya saja, Rek. Nah itu loh, Rek ya. Jadi dalam hal ini, jadi bisa saja majikan perempuan menyuruhnya, kamu ambil saja dulu dalam jamnya bapakmu gadekan. Nanti kalau sudah 3 bulan, nanti kamu bayar gitu kan, nggak masalah kan. Kan karena penggadian itu kan tidak bakal barangnya itu lecet ataupun barangnya itu bakal hilang ya, Rek. Karena di penggadian ini mereka bertanggung jawab ya, barang lecet atau barang hilang ada tanggung jawab mereka. Mungkin majikannya jadi menyuruhnya. Namun karena majikan laki-laki marah sama si mbaknya dan menaruh dendam, jadi menggunakan kesempatan ini untuk melaporkan ke polisi biar mbaknya ini dipenjara dan sekaligus tidak mendapatkan hak-haknya, baik itu uang interminitan dan uang long service ya. Jadi sekali lagi ini buat pelajaran semuanya untuk berhati-hati yo. Yang pertama, apa sih harus kita ambil pelajaran dari ini semuanya? Yang pertama adalah Rek nabungo di sini ataupun di Indonesia. Nabungo bank di sini, bank Indonesia atau bank lokal. Karena apa? Ketika Anda butuh sewaktu-waktu, Anda ada tabungan. Intinya kebutuhan yang Anda bisa mengambilnya. Jangan sampai kita pontang-panting, pinjam sana, pinjam sini, kemudian pinjam bank. Ya kalau kita kuat ataupun kita biasa meminjam nggak masalah, tapi kalau kita nggak terbiasa meminjam, itu akan membuat kondisi kepala kita, kondisi badan kita itu akan tertumpu atau Anda bisa mengalami stres karena masalah hutang. Jadi saran saya, menabunglah di sini agar nanti keperluan yang mendesak Anda bisa
membuka tabungan Anda tanpa harus melibatkan hutang atau penggadian. Ya rek, pesen kayak gini ya rek, kayak orang rumah, kita nggak bisa menyalahkan orang rumah ya, karena orang rumah taunya bahwa kita gaji bulanan lah. Apakah mbaknya itu memberikan gaji orang rumah banyak ataupun enggak, tapi masa orang rumah juga nggak ada tabungan, jadi kita nggak tahu ya rek ya mana kebenarannya. Ya semoga aja dengan kejadian ini kawan-kawan juga harus punya persiapan untuk menabung. Oke, yang kedua, berhati-hatilah dengan barang majikan rek. Ketika Anda sudah bekerja 5 tahun lebih, apalagi Anda akan mendapatkan detik-detik dari long service ini. Majikan akan membuat segala-gala hal. Contoh, dia mulai cerewet agar Anda tidak betah dan Anda yang keluar. Ada juga yang bisa menaruh barang. Jadi berhati-hatilah dalam hal ini. Ya rek yo. Dan kalau bisa jangan sampai memakai barang majikan. Ya rek, ojo memakai baju majikan. Jangan sampai Anda memindahkan barang yang mahal milik majikan dengan tangan Anda tanpa sarung pengaman atau sarung tangan. Yo. Jadi hal ini bisa menyudutkan Anda ke depannya kalau sampai barang itu berpindah tempat dan majikan tidak menerima Anda memindahkan dan dia menuduh Anda mencuri, maka Anda sendiri yang repot. Jadi berhati-hatilah dalam bekerja. Sekali lagi, jangan memindah barang yang mahal milik majikan. Dan ingat rek, tidak semuanya majikan tuh suka Anda meminjam uang. Jadi kalau bisa gajian itu setengah di Indonesia kirim, setengah lagi ditabung di sini. Intinya biar Anda ada persiapan kalau sewaktu-waktu orang rumah butuh, apalagi dalam keadaan mendesak karena orang rumah atau pihak keluarga kita sedang mengalami sakit dan butuh biaya yang banyak. Ini bukan saya apa ya rek, bukan saya untuk mengajari hal yang dimana wah emang kamu juga gitu ya, emang kayak gini no. Saya juga kayak melakukan hal itu dulu pas emak saya sakit dan harus operasi rek, perpindahan rahim. Ya, alhamdulillah memang ada tabungan di sini, ada tabungan di Indonesia. Jadi waktu eh, ketika emak membutuhkan operasi sebanyak itu, ya gue langsung bisa loh. Malah ketika memakai BPJS aku bilang, mak jangan pakai BPJS, mending kamu pakai operasi pakai duit. Karena yang terpenting bagi anda emak adalah pengenangan bagus dan alatnya bagus, dokternya tuh nggak main-main. Jadi aku bilang sama mak, mending bayar uang dan cepat ditangani. Kalau nunggu BCS nanti ngurus ini, ngurus itu, saya tidak mau mak. Gitu yo. Jadi ini buat pengetahuan buat kalian-kalian semuanya lah. Jadi kita kerja di Hong Kong nggak hanya buat kita sendiri, tapi juga buat orang rumah. Ayo. Dan sekali lagi bahwa ini bukan untuk menghakimi, tapi ini adalah pelajaran buat kita semuanya. Jangan lupa menabung, karena menabung ini adalah penting sekali ketika ada hal-hal yang sangat penting mendesak ketika orang rumah ataupun kita di sini butuh. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.